Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dzulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengin roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasop melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair.
Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Syarahnya Bukhari banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menoro tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah SAW. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat. Wireng wis. Niku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qur'annya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga.